Hai Kilovers, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya akan menceritakan lanjutan drama Korea yang berjudul EXO Next Door. Gak perlu lama-lama lagi, yuk kita mulai aja alur ceritanya. Yeonhee yang sedang mengelap piring di dapur dan Kai membantunya. Lalu Kai meminta Yeonhee untuk bersikap santai karena dia ingin berteman baik dengan Yeonhee. Chanyol yang sedang membuat minum menatap mereka dengan raut muka yang kesal. Lalu Kai menarik tangan Yeonhee dan mengajaknya membuka kulkas. Yeonhee yang melihat wajah Kai dari dekat, dia memujinya di dalam hati, sehingga membuat wajahnya berubah memerah. Kai memberikan krim tangan pada Yeonhee karena dia tahu Yeonhee membutuhkannya. Chanyol berusaha melihat apa yang sedang mereka lakukan. Dan Kai yang sudah mengetahui sikapnya Chanyol yang mulai gelisah, dia juga sesekali menengok ke arah Chanyol. Lalu Chanyol pun langsung pura-pura tidak melihat ke arah mereka. Akan tetapi, terlihat jelas wajah cemburu Chanyol pada saat melihat Yeonhee dengan Kai. Scene berpindah. Malam harinya, Chanyol terlihat sedang menggali tanah di bawah pohon kesayangan kakeknya. Berharap kalung kakeknya ada di sana. Tapi ternyata dia tidak menemukannya. Keesokan harinya, Chanyol jatuh sakit, yang menyebabkan dia tidak keluar kamar seharian. Sedangkan Sehun, Kai dan Dio sedang sarapan pagi. Kemudian Yeonhee datang, ingin melanjutkan pekerjaan bersih-bersihnya. Lalu Kai menyapanya dan mengajak Yeonhee untuk duduk bersama mereka. Akan tetapi, Dio yang melihat Kai dan Yeonhee yang begitu akrab, seperti tidak menyukainya. Lalu Baekhyun mengatakan pada Yeonhee kalau Chan sedang sakit. Dengan raut muka khawatir, Yeonhee menanyakan kondisi Chanyol pada Baekhyun. Dan Baekhyun menjawab, Chan hanya masuk angin. Setelah istirahat, dia akan baik-baik saja. Tiba-tiba, Kai berbisik di telinga Yeonhee dan menanyakan, apakah cuacanya bagus? Yeonhee mengiyakan dengan senyuman manis. Baekhyun nampak kesal melihat Kai menggoda Yeonhee. Begitu pula dengan Dio yang sudah terbakar cemburu. Dia menghalangi Kai yang ingin mengambil potongan buah di piring dan menyuruhnya untuk beristirahat sebelum naik pesawat. Kai yang sudah mengetahui kalau Dio menyukai Yeonhee, sebelum pergi dia menyemangati Dio dan mengatakan, ini bukanlah pertarungan yang mudah, tapi berjuanglah. Dio terdiam, nampak memikirkan maksud perkataan Kai. Cerita berlanjut. Demam Chanyol semakin tinggi. Dia memimpikan kakeknya. Chanyol kecil mengatakan dia lelah karena banyak menggali. Dia meminta kakeknya mengatakan di mana liontin itu. Lalu kakeknya hanya memberi dia petunjuk dengan melantunkan sebait lagu. Yang bait terakhir lagunya itu dilanjutkan oleh Chan kecil, yaitu merah. Akan tetapi, Chan kecil yang belum mengerti maksudnya, tiba-tiba dia melihat wajah kakeknya memerah seperti pipinya Yeonhee. Setelah Chanyol membuka mata, wajah kakeknya menghilang dan berganti dengan wajah Yeonhee yang sedang menatap Chanyol dengan khawatir. Kai yang sudah ingin pergi ditemani oleh Baekhyun. Dia sengaja tidak menemui Chanyol yang sedang terbaring sakit. Karena 10 hari lagi, mereka akan bertemu kembali. Kai juga mengatakan pada Baekhyun kalau dia sengaja menempatkan Yeonhee bersama 2 orang temannya itu. Dan Baekhyun hanya tersenyum. Kemudian Kai teringat, sebelum pergi, dia menanyakan pada Yeonhee, tidak bisakah kau merasakan apa yang terjadi di rumah ini? Tapi dengan wajah lugunya, Yeonhee menjawab, biasanya ada banyak hal terjadi di sini. Yeonhee penasaran karena Kai tidak memberitahu kejadian sebenarnya dan menyuruh Yeonhee melupakannya. Kai mengatakan akan lebih menyenangkan kalau Yeonhee tidak tahu. Scene berpindah. Sehun yang sedang jalan-jalan pagi bertemu dengan adiknya Yeonhee. Tidak berapa lama kemudian, ada 3 orang wanita yang berjalan ke arah Sehun. Dan mereka mengenali para member EXO, termasuk wajahnya Sehun.
Lalu 3 orang tersebut mengejar Sehun, yang membuat Sehun dan adiknya Yeonhee melarikan diri. Pada saat mereka bersembunyi, adik Yeonhee mengatakan, "Kenapa kita harus lari? Apa akan terjadi hal buruk kalau kita tertangkap?" Sehun menjawab, "Tidak. Tapi mungkin aku harus pindah. Karena tidak boleh ada yang tahu rumah EXO di sini." Lalu adiknya Yeonhee mengambil topi Sehun untuk mengalihkan perhatian mereka dan menyuruh Sehun untuk pergi. Karena terharunya Sehun dengan pengorbanan adiknya Yeonhee, dia berkata, "Temanku." Cerita berlanjut. Yeonhee yang sedang merapikan piring, tiba-tiba dia terkejut. Dio sudah berdiri tepat di hadapannya, sehingga dia menjatuhkan piring yang dipegangnya, hingga pecah. Tangan Yeonhee berdarah, terkena pecahan piring. Lalu Dio mengobatinya dan menyuruh Yeonhee mengangkat kedua tangannya supaya pendarahannya berhenti. Lalu Dio mengatakan kalau dia yang paling tidak ramah pada Yeonhee. Tapi Yeonhee menjawab kalau itu tidak benar, dan dia merasa nyaman dekat dengan Dio. Setelah itu, Dio bertanya pada Yeonhee, "Siapa yang paling kau suka? Bisakah aku menjadi orang yang paling kau sukai?" Yeonhee hanya terdiam, dan tatapannya langsung berubah karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dio. Dio yang sedang menyatakan rasa sukanya pada Yeonhee, beberapa saat mereka terdiam. Lalu Chanyeol tiba-tiba datang. Dia kaget melihat adegan di depannya. Melihat Chanyeol datang, Yeonhee menurunkan tangannya. Dan Dio seketika itu wajahnya berubah dan berpura-pura sedang latihan akting untuk mengalihkan pembicaraan agar Chanyeol tidak mengetahui apa yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Chanyeol pun memastikan apa mereka sedang latihan. Lalu dengan cepat Dio menjawab iya. Kemudian Dio mengatakan pada Yeonhee bahwa latihannya sudah selesai, dan dia meminta Yeonhee untuk membantunya lagi nanti. Yeonhee menanyakan keadaan Chanyeol, apakah dia sudah merasa baikan. Akan tetapi Chanyeol membalasnya dengan dingin. "Jika kau sedang bekerja, maka kerjalah." Yeonhee mengatakan, "Baiklah," lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Chanyeol menatap Dio tajam, seakan meminta penjelasan. Kemudian Dio menjelaskan kalau dia tidak bisa mendalami karakternya jika latihan bersama laki-laki. Lalu Chanyeol menyuruh Dio untuk pergi tidur karena sudah terjaga semalaman. Di rumah Yeonhee, dia sedang duduk tampak memikirkan sesuatu dan mengingat kembali perkataan Dio yang kemarin. Lalu dengan keluguannya, Yeonhee malah mengira kalau Dio akan menjadikan dia sebagai partner aktingnya. Cerita berlanjut. Chanyeol terlihat bahagia. Sambil memainkan gitarnya, dia memandangi sebuah gambar anak kecil dan sebuah foto yang ada di samping gambar itu. Di mana foto tersebut adalah Chanyeol kecil saat bersama kakeknya. Chanyeol berhenti memainkan gitarnya dan dia mengingat kembali masa lalunya. Yeonhee kecil sedang menangis. Lalu Chan kecil menghampirinya. Dia menanyakan, kenapa menangis? Yeonhee kecil memberitahu kalau boneka beruangnya diambil oleh temannya. Kemudian Chan kecil menawarkan bantuan untuk mengambil kembali bonekanya, asalkan Yeonhee kecil berhenti menangis. Di waktu yang berbeda, Chan kecil sedang bermain, lalu Yeonhee kecil menghampirinya dan memberikan sebuah gambar, di mana itu adalah gambar Chanyeol kecil yang sedang membawa boneka. Yeonhee kecil memberikan gambar tersebut sebagai ucapan terima kasihnya karena sudah ditolong. Scene berpindah. Yeonhee yang sedang bersih-bersih di rumah EXO, terlihat Dio sedang merenung, sesekali mencuri-curi pandang pada Yeonhee. Tampaknya kali ini Dio benar-benar ingin mengungkapkan perasaannya pada Yeonhee. Tapi di sisi lain, Yeonhee mengira
Dio akan mengajaknya berlatih akting. Sambil meregangkan mulutnya, Yeonhee mengucapkan dialognya dalam hati. Jangan mendekat. Maka pada saat Dio mendekatinya untuk membicarakan yang kemarin, Yeonhee langsung menyuruh Dio untuk jangan mendekat sambil mengacungkan kemocengnya. Dia terkejut mendapat respon seperti itu karena dia tidak bermaksud mengajak Yeonhee berlatih akting. Tiba-tiba Chanyeol memanggil Yeonhee dan dia pergi meninggalkan Dio yang masih terlihat terkejut. Chanyeol terlihat memarahi Yeonhee di kamarnya. Dia sengaja mengelap meja dengan jarinya dan mengatakan kalau dia sudah alergi debu sejak usia 6 tahun. Kemudian Chanyeol menanyakan pada Yeonhee, apakah kau yang membuang kertas di sini? Yeonhee mengatakan dia mengira itu adalah sampah. Dengan wajah kesal, Chanyeol berkata kalau dia selalu menaruh sampah di tempatnya. Dan dia juga menceritakan bahwa pada saat usia 6 tahun, dia suka memakai baju putih dan bermain tos-tosan. Rupanya, Chanyeol memberikan kode pada Yeonhee bahwa dia sebenarnya teman kecilnya. Akan tetapi, Yeonhee malah memuji Chanyeol, anak yang baik pada saat masih kecil. Kemudian dia menunduk untuk memberikan hormat pada Chanyeol dan meminta izin untuk pergi karena cuciannya sudah selesai. Saat Yeonhee berjalan keluar, Chanyeol langsung menghadang dengan menggunakan tangannya dan menanyakan, "Apa kau benar-benar bodoh?" Yeonhee terlihat mondar-mandir di kamarnya. Dia memikirkan perkataan Chanyeol. Lalu Yeonhee bertanya pada sahabatnya, dan dia menyarankan Yeonhee harus bergabung dengan fans clubnya. Dan Yeonhee menuruti kata-kata sahabatnya itu dengan mendaftarkan diri menjadi fans club EXO. Cerita berlanjut. Sehun yang sedang berada di dalam tenda Kwangso, yaitu adiknya Yeonhee. Secara tidak sengaja, dia menemukan sebuah foto terselip di tengah-tengah buku yang sedang dilihatnya. Di dalam foto tersebut ada 3 orang anak. 2 anak yang usianya seumuran, dan yang satunya lagi balita. Lalu Sehun menanyakan pada Kwangso, apakah ini kau? Dia menjawab dengan anggukan. Dan Sehun menebak kalau anak perempuan yang ada di foto itu adalah Yeonhee. Tapi begitu dia melihat anak laki-laki yang satunya, Sehun tersenyum karena dia merasa pernah melihat sebelumnya. Sehun pun meminjam foto tersebut untuk dibawanya pulang. Saat di rumah, Sehun langsung menunjukkan foto itu pada Dio. Dan dengan matanya yang jeli, Dio langsung bisa menebak kalau itu foto Yeonhee dan mengatakan kalau dia imut saat masih kecil. Sehun tertawa dan memuji Dio yang mempunyai mata tajam. Kemudian Sehun menyuruh Dio untuk melihat anak laki-lakinya yang ada di foto itu. Dio menjawab, bukankah ini Chanyeol? Lalu dengan bersamaan, Sehun dan Dio menyebutkan nama Chanyeol. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jika ada film lain yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.